PT Wijaya Karya Tbk atau emiten berkode saham WIKA melaporkan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan PT Pratama Widya Tbk kepada anak usahanya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Permohonan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Wijaya Karya Tbk melaporkan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap anak usaha serta perubahan peringkat obligasi oleh lembaga pemeringkat. Meski demikian, manajemen menegaskan perkembangan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan. PT Wijaya Karya Tbk atau emiten berkode saham WIKA melaporkan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan PT Pratama Widya Tbk kepada anak usahanya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Permohonan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatamin atau Emin, menyatakan register perkara nomor 32 PDT Sus PKPU 2026 PN Niaga Jakarta PST diterbitkan pada 4 Februari 2026. Saat ini, anak usaha WIKA masih menunggu jadwal sidang serta relaas resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut manajemen, adanya permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional perseroan. WIKA menegaskan, aktivitas bisnis dan proyek yang sedang berjalan tetap dilaksanakan secara normal. Dalam perkembangan terkait, Pevindo menurunkan peringkat obligasi berkelanjutan dan suku WIKA menjadi IDD dan IDD Syariah. Penurunan ini dilakukan menyusul penundaan pembayaran kupon instrumen keuangan yang jatuh tempo pada 3 Februari 2026. Menanggapi keputusan tersebut, WIKA menyatakan penurunan atau kenaikan peringkat merupakan kewenangan lembaga pemeringkat. Perseroan menilai dinamika peringkat kredit merupakan hal yang wajar mengikuti kondisi dan perkembangan perusahaan. Tim Liputan IDX Channel. Badan Pengelola Investasi Danantara bersiap melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baja pada bulan depan dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton per tahun. Penambahan kapasitas produksi baja diakui menjadi hal yang mendesak agar tidak lagi bergantung pada produk luar negeri. Badan Pengelola Investasi Danantara bersiap melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baja di sisi hulu pada bulan depan dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton per tahun. Proyek ini bertujuan untuk menambah kapasitas produksi baja nasional secara signifikan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Chief Operating Officer BPI Danantara Doni Auskaria menyatakan pengembangan industri baja merupakan langkah strategis bagi masa depan industri nasional. Pasalnya kebutuhan baja di dalam negeri saat ini masih didominasi oleh produk impor, sehingga penambahan kapasitas produksi menjadi hal yang mendesak agar tidak lagi bergantung pada produk luar negeri. Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan oleh Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream daripada industri baja kita yang akan segera kita groundbreaking di bulan depan, itu untuk penambahan kapasitas 3 juta ton daripada baja kita. Doni menilai proyek hilirisasi industri strategis di dalam negeri perlu dukungan regulasi dari pemerintah. Pasalnya proteksi terhadap industri lokal sangat krusial agar investasi besar di sektor baja bisa kompetitif di pasar global maupun domestik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Dharma Henwa Tbk telah menggelontorkan 675 miliar rupiah untuk aksi pembelian kembali saham atau buyback. Hingga akhir Januari, realisasi buyback telah menyerap lebih dari 70% dari total anggaran yang disediakan. PT Dharma Henwa Tbk atau emiten berkode saham Dewa telah menggelontorkan anggaran sebesar 675 miliar rupiah untuk aksi pembelian kembali saham. Dana tersebut digunakan untuk membuyback sebanyak 1,19 miliar lembar saham. Aksi buyback dilakukan sejak 10 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026. Alokasi tersebut telah menyerap 71,10% dari total anggaran maksimal 950 miliar rupiah. Pembelian kembali saham dilaksanakan dengan harga rata-rata Rp566 per saham. Seluruh aksi buyback dilakukan dalam 7 kali transaksi.
Pada 10 Desember 2025, perseroan menyerap 372,09 juta saham dengan harga Rp430 per saham senilai Rp159,99 miliar. Selanjutnya pada 6 Januari 2026, Dewa membuyback 418,6 juta saham dengan harga Rp645 per saham senilai Rp269,99 miliar. Pada 19 Januari 2026, perseroan membeli 76,33 juta saham dengan harga Rp655 per saham senilai Rp50 miliar. Kemudian pada 22 Januari 2026, Dewa memborong 176 juta saham dengan harga Rp625 per saham senilai Rp110 miliar. Aksi buyback dilanjutkan pada 28 Januari 2026 dengan pembelian 8,77 juta saham seharga Rp570 per saham senilai Rp5 miliar. Dan pada 29 Januari 2026, perseroan membuyback 20,57 juta saham dengan harga Rp486 per saham senilai Rp9,99 miliar. Terakhir pada 30 Januari 2026, Dewa membeli 126,12 juta saham seharga Rp555 per saham senilai Rp70 miliar. Pada 3 Januari 2026, saham Dewa menguat 65 poin atau 14,13% ke level Rp525 per saham. Namun sejak awal tahun, saham perseroan masih tertekan 225 poin atau 30% dari level Rp750 per saham. Tim Liputan IDX Channel. Emiten energi baru terbarukan milik Taipan Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Tbk menyiapkan dana sebesar Rp2 triliun untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Langkah strategis ini menyusul aksi serupa yang juga dilakukan oleh sejumlah emiten di bawah naungan grup Barito lainnya. Manajemen PT Barito Renewables Tbk atau BRAN mengumumkan rencana buyback saham dengan skema tanpa rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dana sebesar Rp2 triliun telah disiapkan termasuk biaya transaksi dan perantara perdagangan yang akan dikelola oleh BNI Sekuritas. Periode aksi korporasi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan ke depan, terhitung sejak 4 Februari hingga 3 Mei 2026. Manajemen menegaskan bahwa buyback ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha maupun arus kas perseroan. Langkah ini justru diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien serta menjaga stabilitas harga saham di pasar. Sebelumnya, emiten Panas Bumi ini juga pernah melakukan aksi serupa pada Maret 2025 dengan alokasi dana yang sama besar yakni Rp2 triliun. Adapun pengumuman ini direspon positif oleh pasar, di mana harga saham BRAN terpantau menguat 1,22% ke level Rp8.325 per saham pada Rabu siang. Langkah buyback BRAN juga dilakukan serentak dengan emiten Prajogo Pangestu lainnya seperti BRPT, Chandra Asri, dan Petrindo Jaya Kreasi. Sinergi aksi korporasi di lingkungan grup Barito ini dinilai sebagai upaya konglomerasi dalam memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis jangka panjang mereka. Berbagai sumber IDX Channel.